Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, dan saat ini kita berjumpa kembali bersama saya Petra Agung Haryono di dalam acara Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Hari ini telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mas Petra. Selamat sore, sahabat semua. Ya, Bapak Ibu sahabat Scripture Union Indonesia, saat ini kita akan menggumulkan satu tema tentang gereja, yaitu gereja yang ramah. Kenapa kata ramah ini penting? Karena eh, kita masing-masing pastinya memiliki imaji kan ya tentang gereja, dan bagaimana kita eh, memiliki harapan-harapan tentang gereja kita. Apakah gereja kita itu sudah menemukan damai sejahtera, sukacita, dan apakah sudah ramah juga dengan orang-orang berdosa, terutama yang memiliki sakit penyakit, begitu ya. Dan hari ini kita akan membahas itu bersama Bapak Pendeta Profesor Yowas Adi Prasetya. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kehidupan ini Engkau menyertai kami, dan kami Engkau beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan namamu melalui sarana edukasi yang tersedia, baik secara langsung maupun secara digital seperti yang kami lakukan saat ini. Ya Tuhan, kami uh, berdoa untuk Bapak Pendeta Joas Adi Prasetya yang akan uh, memberikan uh, materi berupa gereja yang ramah bagi kami semua, supaya kami dapat belajar bagaimana mengelola diri kami dan bagaimana memahami apa itu gereja. Ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik Pak Pendeta, kami persilakan. Baik, Mas Petras, terima kasih untuk kesempatannya. Sahabat sekalian, terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi dan mengajak Anda semua untuk merefleksikan satu tema yang sangat penting, yaitu gereja yang ramah. Eh, ini mimpi kita semua, bahwa kita memang punya sebuah gereja di lokasi kita masing-masing yang ramah, yang terbuka pada orang-orang yang berbeda dari kita. Tetapi dalam kenyataannya seringkali mimpi ini tidak terwujud gitu. Kita minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita komunitas yang ramah, bersahabat dan terbuka begitu. Tapi kita lupa bahwa kitalah tangan Tuhan, kitalah kaki Tuhan, kitalah mulut Tuhan, kitalah mata Tuhan yang melaluinya justru keramah tamahan Tuhan itu dirasakan oleh banyak orang. Jadi dengan tema ini dan mimpi kita bahwa kita punya gereja yang ramah, sebenarnya muncul sebuah undangan bahwa kita mau mengambil bagian ke dalam sebuah usaha menghidupi gereja yang kita impikan itu. Salah satu penyebab mengapa gereja lokal kita dan komunitas kita tidak ramah-ramah amat begitu, tidak lain karena imajinasi tentang gereja yang selalu diasosiasikan dengan perkumpulan orang-orang kudus. Dan dengan kudus yang dimaksud di sini adalah eh, jauhnya dari dosa. Jadi bayangan kita yang sudah kita miliki sejak kecil itu gereja itu mestinya jadi kumpulan orang-orang yang bebas dari dosa, dan itu bermasalah. Imajinasi semacam itu bermasalah bukan karena kita lalu mengatakan bahwa oh kalau gitu ya sudahlah kita lakukan dosa saja, bukan, tetapi bermasalah karena tidak realistis seperti yang diajarkan Alkitab,
memahami bahwa semua manusia berdosa sebenarnya. Ya. Maka imajinasi semacam itu memunculkan sebuah gambaran bahwa gereja itu seperti museum orang-orang kudus, orang-orang suci. Ya. Dan yang paling suci dari yang suci itu adalah pendeta katanya. Dan itu gambaran yang sangat keliru. Ya. Seorang bapak gereja mengatakan tidak, gereja itu bukan museum orang-orang kudus, gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Ya. Jadi jika kita tidak mengubah imajinasi semacam ini, bahwa gereja ini kumpulannya orang berdosa, jadi kalau Anda mau cari dosa yang paling gampang di mana? Dalam gereja. Tapi apa yang membedakan gereja dengan komunitas lain adalah bahwa di dalam gereja dosa itu dibicarakan, disingkapkan, diakui, dan dilawan habis-habisan begitu dalam anugerah Allah. Maka saya selalu mengusulkan untuk gereja-gereja untuk punya satu palang begitu. Kalau Anda punya palang nama gereja, jam kebaktian, alamat di bawahnya, silakan Anda tulis satu kalimat yang menurut saya penting ini. Selain orang berdosa dilarang masuk. Jadi kalau Anda merasa diri bukan orang berdosa, mungkin gereja bukan tempat Anda. Ya. Baik, nah saya ingin mulai dengan sebuah kutipan yang menurut saya sangat inspiratif dari Paus Fransiskus. Beliau mengatakan begini, semoga gereja menjadi tempat belas kasihan dan harapan Allah, tempat semua orang merasa disambut, dikasihi, diampuni, dan didorong untuk hidup sesuai dengan kehidupan Injil yang baik. Dan untuk membuat orang lain merasa disambut, dikasihi, diampuni, dan didorong, gereja harus membuka pintu lebar-lebar agar semua orang dapat masuk. Dan kita harus keluar melalui pintu itu serta mewartakan Injil. Nah, mari kita gumuli apa sebenarnya yang dimaksud dengan gereja yang ramah. Tapi saya lebih suka memakai kata ramah tamah sebenarnya. Keramah tamahan, bukan hanya keramahan. Kenapa? Sebab kata ramah itu di KBBI itu dikatakan baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Jadi ada kesan bahwa ramah itu sebuah tampilan yang menyenangkan, sebuah tampilan yang mempesona, yang membuat kita nyaman berjumpa dengan orang yang atau komunitas yang ramah. Padahal sebenarnya konsep Kristen, konsep Alkitab tentang ramah itu jauh lebih dalam dari sekadar sebuah tampilan di permukaan. Ya. Sebab setiap kali kita mendengar kata ramah, tolong Anda ingat petugas Indomaret, Alfamart gitu ya. Selamat sore, selamat datang di Indomaret gitu. Maaf saya menyebut nama mereknya. Jadi mereka memang sudah di-train, dilatih untuk ramah, untuk menyenangkan gitu. Tapi entah apakah yang kelihatan ramah itu memang sesuai dengan yang di dalamnya, mungkin dia sedang punya persoalan dan lain sebagainya. Dia sedang dalam keadaan marah tapi dia terpaksa untuk ramah. Karena tampilan itu menjadi penting membuat orang merasa nyaman. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kata yang lebih tepat adalah keramah tamahan sebenarnya. Itu sebenarnya dipakai kata filosenia atau xenofilia. Ya. Sahabat saya, Pendeta Martin Lukito-Sinaga, mengusulkan sebuah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang agak asing tapi menarik, yaitu kesanggerahan. Kesanggerahan itu jauh lebih dalam daripada keramahan. Ya. Yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hospitality. Hospitality. Kata filosenia atau xenofilia itu berasal dari dua kata, philos yang artinya sahabat dan xenos orang asing. Dengan kata lain, keramah tamahan adalah sebuah sikap dasariah yang muncul dari batin seseorang yang sudi berhasrat, beritikat untuk menyahabati orang asing.
Ada orang yang mungkin tidak sama, membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita bertanya siapa dia, apa latar belakangnya, tapi anyway kita tetap ingin menyahabati dia. Kita berhasrat untuk bersahabat dengan orang asing itu. Nah, itulah keramah tamahan yang melampaui apa ya, sikap-sikap lahiriah belaka. Okay. Saya sangat tertarik dengan sebuah patung yang dipasang di sebuah tempat duduk di Trinity Evangelical Lutheran Church di Kutztown di Philadelphia, Amerika Serikat. Patung ini dibuat dari satu bongkahan kayu tunggal, uh, memakai gergaji listrik, dan diberi judul The Stranger. Ya, jadi kalau Anda ke gereja ini akan ada patung ini The Stranger. Nah, ini menjadi semacam apa ya, ikon buat gereja ini untuk mendedikasikan hidupnya menjadi gereja yang ramah tamah, yang hospitable bagi orang-orang yang asing itu, ya. Dan kalau kita membaca banyak teks Alkitab, tapi saya pilih satu teks yang sangat penting di sini, menyambut orang asing atau hospitality to strangers ini muncul cukup banyak dalam Alkitab, tapi muncul dengan sangat apik di dalam Ibrani 13 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, peliharalah kasih persaudaraan, ayat 1. Ayat 2, jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, dalam terjemahan NIV menjadi lebih jelas di sana. Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers. For by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Nah, dalam bahasa Yunaninya menarik. Dalam ayat yang pertama, loving one another as brothers and sisters, dipakai kata Philadelphia. Philos dan Adolphos. Sahabatilah saudara. Tetapi ayat yang kedua memakai kata Philosenia. Sahabatilah orang asing itu. Ya. Nah, orang asing ini tetap ada dalam hidup kita, dalam hidup gereja kita, dan core bisnis gereja sebenarnya adalah menyambut orang asing. Kenapa? Sebab setiap orang yang datang ke gereja tidak lain adalah orang asing di hadapan Allah. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini menjadi core bisnis gereja? Karena bagi setiap orang yang datang ke gereja, Allah selalu tampil sebagai orang asing yang kemudian menghampiri dan mendatangi kita dengan cinta kasih. Nah, yang menarik kalau Anda perhatikan patung The Stranger ini, ya, tangan dan kakinya itu dibuat berlobang. Ini mengingatkan Anda pada apa, Bapak Ibu Sarah? Pada Yesus. Jadi The Strangers ini adalah Yesus sendiri. Ya, menarik sekali. Ya. Dan Alkitab juga banyak kali berkata tentang Yesus sebagai sang asing itu. Yohanes 1 ayat 10-11, dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ya. Jadi begitu akrabnya dunia dengan dia, bahkan karena dia menciptakan dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Apalagi kalau kita melihat teks penghakiman dalam Matius 25, dikatakan sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Ya. Maka pertanyaan yang maha penting yang mau kita jawab sekarang adalah, siapakah orang asing di dalam gereja kita? Saya mengajak Anda kembali ke gereja masing-masing dan mengingat siapa orang asing di dalam gereja kita. Pertanyaannya akan saya ubah lebih jitu lagi. Siapakah orang yang diasingkan, sengaja atau tidak sengaja, di dalam gereja kita? Ya. Jadi asing itu bukan hanya sebuah kenyataan objektif yang, oh ada orang asing yang datang, oke, gitu.
tapi kerap kali menjadi sebuah dampak dari perilaku anggota gereja yang sadar atau tidak sadar mengasingkan orang-orang tertentu. Ya. Dan di situ problemnya. Gereja adalah tempat di mana orang datang dalam keberdosaannya, tapi kerap kali tanpa disadari gereja juga adalah tempat di mana keberdosaan itu dilanggengkan, yaitu ketika orang-orang yang sudah diampuni itu tetap mengasingkan orang-orang tertentu. Nah, saya kemudian membuat kategori, membuat pengelompokan. Siapa orang-orang yang diasingkan dalam gereja kita, Bapak Ibu Saudara? Setidaknya ada 7 kelompok dan yang ke-8 ini lain-lain. Ya, mohon maaf untuk istilah yang mungkin asing buat Anda, saya akan jelaskan secara cepat. Pengasingan orang yang membuat gereja tidak ramah tamah itu bisa berdasarkan usia. Itu kalau terjadi berlakulah apa yang disebut sebagai ageism, ya, diskriminasi berdasarkan usia. Entah mereka orang tua, senior, tidak lagi dilibatkan, atau anak-anak muda. Ya. Praktek yang paling sering terjadi apa? Orang-orang dewasa beribadah di gedung utama yang nyaman, yang megah, dengan fasilitas yang prima, dengan alat musik terbaik. Anak-anak muda kita disingkirkan ke ruang pertemuan, ya dikasih fasilitas, tapi kelas kedua. Ya. Mereka dibiarkan di sana, sementara ibadah yang di gedung utama disebut ibadah umum. Artinya kalau ada anak-anak yang datang dan tidak ikut ibadah anak-anak, mereka adalah anak-anak yang tidak umum, karena mereka dikhususkan di sana. Alasannya memang kan mereka butuh treatment khusus, tapi tanpa sadar mereka diasingkan. Itu ageism. Yang kedua adalah ableism. Kita mengasingkan seseorang berdasarkan kriteria mampu tidaknya seseorang. Ableism itulah yang kemudian membuat orang-orang menganggap remeh dan mengisolasi, mendiskriminasi orang-orang yang hidup dengan disability. Entah itu disability fisik, entah itu disability mental, disability intelektual, dan seterusnya. Mereka dianggap kurang memenuhi syarat untuk banyak kegiatan gereja. Yang ketiga adalah klerikalisme, ketika yang mendominasi secara berlebihan adalah para pejabat gereja, klerus, pendeta, penatua, diaken, kadangkala guru Injil, atau juga para pegiat begitu. Sementara anggota jemaat biasa dianggap kelas 2 atau kelas 3. Yang keempat adalah klasisme. Nah, klasisme ini kategori yang cukup luas. Pokoknya kelas-kelas apapun, kelas sosial, kelas ekonomi, ya. Di sebuah gereja yang pernah saya datangi itu kentara sekali kok. Kayaknya orang-orang yang berpunya, yang lebih kaya duduknya di depan, tengah, gitu ya. Sementara yang tidak kurang beruntung secara ekonomi di belakang, ujung, pinggir, gitu ya. Mereka invisible, tidak terlihat. Ya. Yang kelima adalah rasisme. Nah, ini juga sudah sangat klasik. Orang diasingkan berdasarkan ras, dan ini banyak kali terjadi di gereja-gereja yang berlatar belakang suku, gereja suku, ya. Dengan suku dominan, kalau ada suku yang lain kemudian dia merasa canggung karena semua orang berbahasa suku tersebut dan dia seperti tidak diterima karena tidak bisa berbahasa. Atau seksisme, orang diasingkan karena seksnya, atau sebuah isu yang sekarang lagi rame, orientasi seksual. Saya tidak mau masuk lebih dalam lagi, tapi itu terjadi. Yang ke berapa ini? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mentalism. Orang diasingkan berdasarkan kondisi mentalnya. Ya, dianggap gila kalau dia mengalami depresi atau memiliki kondisi mental apa misalnya skizofrenia atau
bipolar, ya, borderline personality dan lain sebagainya. Orang-orang yang bergumul dengan kesehatan mentalnya, ya, orang-orang yang neurodivergent, nanti saya akan bahas sedikit, dan lain-lain. Dengan kata lain, Anda nggak usah mencari di tempat yang jauh. Di dalam gereja, pengasingan itu terjadi. Nah, bagaimana kita harus menghadapi ini semua? Mimpi memiliki sebuah komunitas yang hospitable, yang ramah tamah, harus dimulai dengan menamai proses pengasingan itu secara jujur. Apa yang terjadi di gereja kita? Proses menamai penyakit kita, proses menamai dosa kita, dan kemudian kita mengcounternya secara terbuka dan jujur juga. Nah, saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh seorang yang bernama David Fitch. David Fitch menulis buku yang judulnya Faithful Presence, dan dia membuat tiga model kehadiran Kristiani. Ya, model yang pertama itu memakai lingkaran tertutup, model yang kedua adalah lingkaran penuh tapi uh, terbuka, dan yang ketiga adalah setengah lingkaran. Apa artinya? Begini, menurut dia, kehadiran Kristiani itu bisa didefinisi dalam tiga kategori ini, ya, dan semuanya berbasis hospitality atau keramah tamahan. Di dalam lingkaran tertutup, gereja bukanlah dunia seperti kata Yesus. Ya, mereka berada dalam dunia tapi bukan dari dunia. Jadi ada identitas yang sungguh-sungguh berbeda dari dunia. Kita punya identitas yang tertutup, yang membedakan gereja dari komunitas lain. Dan dalam gereja itu disimbolkan dengan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah sebuah pengalaman eksklusif seseorang disapa, disambut, diselamatkan, disayang, dicintai oleh Allah yang membuka diri dalam Yesus Kristus, ya, melalui kuasa Roh Kudus. Ini membentuk gereja sebagai gereja dan bukan dunia. Oke. Nah, dalam lingkaran yang kedua, lingkaran terbuka, identitas yang tertutup itu sekaligus identitas yang terbuka, karena gereja kemudian juga membuka diri pada orang asing yang memasuki gereja atau yang berada di sekitar gereja, masyarakat sekitar gereja misalnya, para pedagang bakso, gado-gado yang mengais rezeki seusai gereja selesai beribadah. Jadi orang-orang yang bukan anggota tetapi kemudian ada interaksi dengan warga gereja itu digambarkan dengan lingkaran terbuka. Itu momen-momen di mana hospitalitas Allah dirasakan melalui warga gereja pada orang asing. Ya. Tetapi ada lingkaran yang ketiga, yaitu lingkaran yang sungguh-sungguh terbuka, dan karena itu digambarkan dengan setengah lingkaran, yaitu ketika hospitalitas Allah itu dirasakan justru melalui orang asing yang ramah kepada orang Kristen, di mana di marketplace, di pasar, di jalanan, di kantor, di sekolah, di wilayah hidup masing-masing. Jadi Allah tidak habis menyambut, menyahabati kita hanya di dalam gereja, tetapi juga hospitalitas Allah dirasakan bahkan ketika kita di luar melalui orang lain. Mereka menjadi tanda kehadiran Allah. Begitu. Ya. Dan sebaliknya tentu bagaimana orang-orang yang kita jumpai di marketplace, di kantor, di pasar, itu juga merasakan keramah tamahan Allah melalui kita juga. Ya, dengan kata lain, di dalam ruang-ruang publik itulah keramah tamahan Allah dialami. Ya. Nah, harus kita sadari bahwa selama ini yang disebut gereja seringkali hanya kita batasi lingkaran satu dan lingkaran dua. Kita lupa mengefektifkan, memberdayakan dan mendidik warga kita untuk meneruskan hospitalitas Allah dengan model yang ketiga itu, bukan? Sebab ketika misalnya ada satu orang yang berada di di ruang publik, misalnya Pak
Bobby Hartanto, ya, bekerja di kantor gitu. Yang hadir di kantor itu bukan hanya Bobby Hartanto, tapi gereja hadir di dalam dan melalui saudara Bobby Hartanto. Ketika ada saudara Daniel Chandra Sihombing, di sana gereja hadir melalui beliau. Ya. Itu juga kehadiran gereja yang sama. Ya. Nah, ini akan membuka peluang luar biasa untuk kita percakapkan bagaimana menciptakan gereja yang ramah dengan model tiga tiga lingkaran ini. Ya, saya sebut secara cepat saja. Misalnya terkait dengan lingkaran yang pertama, ya, identitas yang eksklusif itu. Pertanyaannya adalah bagaimana gereja merayakan keramah-tamahan ilahi melalui sakramen yang terbuka bagi semua orang percaya. Di gereja kami, Perjamuan Kudus misalnya sudah terbuka untuk anak-anak. Beberapa jemaat GKJ juga sudah. Ya. Anak-anak tidak disingkirkan sejauh mereka sudah dibaptis. Dua, bagaimana gereja menata diri lewat pelayanan atau ministry yang membuka kesempatan pada semua orang untuk mengambil bagian. Apakah orang-orang yang hidup dengan disabilitas juga memiliki peluang yang sama untuk melayani dengan keunikan mereka. Gereja menjadi ruang bagi semua anggota menjadi diri mereka sendiri dan bergumul dengan kerapuhan masing-masing. Jadi gini, saya rasa seringkali gereja ini punya kesan momok yang menakutkan yang membuat orang lalu mudah berpura-pura tidak menjadi diri sendiri gitu. Ya, kita tampil sok saleh, ya, sok rohani di tengah komunitas yang harusnya memberi kita ruang untuk tampil otentik dan genuine, tampil apa adanya. Yang keempat, gereja menjadi komunitas pengampun bagi anggota jemaat yang bergumul dalam dosa. Ya. Siapa yang tidak berdosa? Ya. Ya. Semua orang berdosa, semua orang membutuhkan pengampunan, tapi seringkali begitu orang sudah berdosa, ketahuan, ini bedanya kan yang satu ketahuan, yang lain tidak ketahuan, gitu. Atau cuman beda dosa. Lalu selalu masa silam itu seperti tidak akan pernah bisa keluar atau lepas dari orang itu. Kita selalu menilai orang itu dari masa lalunya yang kelam itu. Ya. Bagaimana gereja PK dalam memfasilitasi kehadiran anggota jemaat dalam keunikan mereka. Misalnya, seberapa jauh jemaat Anda terbuka pada orang dengan disabilitas. Beberapa gereja sekarang sudah terbuka, tapi disabilitasnya sangat terbatas, yaitu mereka yang memakai kursi roda. Bagaimana dengan mereka yang tuli? Bagaimana dengan mereka yang autis? Bagaimana dengan mereka yang memiliki Down syndrome? Ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, terkait dengan lingkaran yang kedua, pertanyaannya adalah apakah gereja menjadi ruang terbuka bagi mereka yang bukan anggota jemaat? Di mana itu difasilitasi? Apakah gereja memiliki aktivitas bagi masyarakat sekitar tanpa syarat menjadi anggota jemaat? Ya. Mimpi gereja kami di GKI Pondok Indah, kami punya yang namanya Geraha Persahabatan di sebelah gereja. Itu menjadi ruang ketiga antara gereja dan masyarakat. Itu mimpinya menjadi community center, semua orang bisa hadir, anggota masyarakat tanpa harus merasa kikuk dan lain sebagainya. Yang kedelapan, gereja menjadi tempat yang bersahabat dengan lingkungan tempat berada. Jadi kita tidak hanya membuat aksi-aksi sosial sesekali dengan memberi bantuan ala kadarnya, Indomie, pakaian bekas, dengan motif apalagi supaya nanti kalau ada kerusuhan gereja dilindungi. Gitu. Sebuah motif-motif yang sangat dangkal. Ya. 9, bagaimana gereja terlibat dalam aktivitas lingkungan tanpa motif-motif tersembunyi. Ya, kita hadir dalam masyarakat di mana gereja itu berada. Apakah gereja belajar memakai bahasa yang ramah pada mereka yang unik? Ya. Kita harus belajar dan mendidik warga kita untuk tidak memakai bahasa-bahasa yang stigmatik, yang menunjukkan stigma atau merendahkan. Misalnya kata-kata seperti cacat, idiot, ya, gila, tidak normal dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa itu harus dihilangkan dan jemaat harus dilatih untuk memiliki bahasa yang tepat, ya.
untuk mereka yang unik berbeda dari kita. Terkait dengan yang ketiga, lingkaran ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana setiap anggota jemaat menjadi kehadiran gereja di marketplace dan ruang publik. Jadi kalau saya, Yoas, ada di mall begitu, yang hadir bukan hanya Yoas, tapi juga GKI Pondok Indah, gereja Tuhan. Ya, kalau Anda bekerja di kantor pajak dan Anda korupsi, maka gereja Anda korupsi melalui Anda. Ya. Setiap tanda keramah tamahan Allah di ruang publik diapresiasi sebagai karya ilahi. Ini yang ke-12. Bagaimana kita bisa mengapresiasi bahkan ketika keramah tamahan Allah itu muncul dari orang yang bahkan tidak seiman dengan kita. Itu Allah sedang berkarya melalui orang itu. Jadi the kingdom of God, kerajaan Allah lebih luas daripada gereja. Itu poinnya. Yang ke-13, setiap anggota gereja terlibat dalam misi Allah melampaui tembok gereja. Ini yang harus dikembangkan habis-habisan. Bagaimana misi itu bukan hanya gereja institusional melakukan kegiatan sosial, tapi setiap anggota jemaat berkarya di lokasi dan profesi masing-masing, dan itu adalah misi gereja. Dan yang ke-14, bagaimana setiap anggota jemaat memperjuangkan keterbukaan, keadilan, kesetaraan dalam konteks hidup mereka masing-masing. Jadi misalnya kalau siapa Bung Daniel Sebayang ya berada di jalan raya yang macet, ya, lalu ada orang yang memukuli, membuli seseorang gitu. Lalu saudara Daniel hadir membela orang yang lemah yang dibuli itu kehadiran gereja dalam kehidupan Pak Daniel pada saat itu. Nah, ini beberapa yang terpikir dalam diri saya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ada ketegangan antara di satu pihak identitas, kita tidak boleh meluruhkan identitas, tapi ada relasi dengan yang lain. Ada komunitas, tapi juga ada misi. Nah, keempat hal inilah yang kemudian akan menentukan konfigurasi keramah tamahan gereja kita. Secara khusus, waktu saya tinggal 10 menit, saya ingin memberi perhatian khusus pada 3 kelompok manusia. Tampaknya ini bisa menjadi langkah awal yang paling strategis buat kita sekarang. Ya. Menurut hemat saya, tantangan besar gereja Indonesia pada masa kini adalah bagaimana memberi dan menjadi ruang aman bagi mereka yang hidup dengan disabilitas. Itu pertama. Yang kedua, memberi dan menjadi ruang aman bagi mereka yang neurodivergent. Dan yang ketiga, mereka yang bergumul dengan kesehatan mental. Ya. Disabilitas ini selalu logonya orang dengan kursi roda. Padahal disabilitas itu macam-macam, saudara. Bukan hanya orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, ya, tapi juga sebenarnya macam-macam, ya, disabilitas yang sifatnya medical, ada yang sifatnya mental, ada yang sifatnya psikiatris, macam-macam. Yang fisikal pun banyak, penglihatan, ada yang tuli, pendengaran, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Jadi jangan berkata kalau Anda sudah punya lift, eskalator, oh berarti kita sudah peka dengan orang yang disabel di gereja kita. Belum tentu juga, karena sangat banyak orang-orang yang disabel itu. Nah, kuncinya adalah kepekaan kita untuk sungguh-sungguh memahami siapa di antara anggota jemaat kita ini yang memang membutuhkan atensi khusus karena disabilitas mereka. Nah, saya tidak akan membahas tentang bagaimana gereja dan disabilitas karena ini butuh sesi khusus. Saya hanya ingin memberikan highlight terhadap ini semua. Nah, perhatian yang kedua adalah orang-orang yang hidup dengan apa ya, pola pikir yang neurodivergent. Ini sebuah istilah yang mungkin teman-teman jarang temukan. Neurodivergent itu adalah mereka yang memiliki cara dan respons syaraf dan
dan rasional yang berbeda dari orang-orang yang tipikal pada umumnya. Misalnya apa? Misalnya orang-orang yang hidup dengan bipolar, dengan autisme, dengan ADHD, orang-orang yang harus bergumul dengan trauma yang lama, yang sudah muncul dan menghantui dia begitu lama. Nah, ini semua membuat orang berpikirnya dengan cara yang berbeda. Orang-orang dengan skizofrenia. Nah, ini penting karena dalam kenyataan seringkali kita nggak nyaman berjumpa dengan orang-orang semacam ini. Anda pernah nggak ketemu di gereja orang-orang yang kemudian tiba-tiba berteriak-teriak atau kemudian ketika merespon sesuatu itu agak menurut kita aneh ya, kok nggak kayak orang biasanya gitu ya. Saya ingat kisah bagaimana ada seorang anak autis yang kalau dia mengasihi seseorang, cara mengasihinya adalah justru memukul. Itu tanda dia mengasihi. Lalu dia datang ke gereja, dan kebetulan gereja Katolik, dan ketika masuk berjumpa dengan patung Yesus, dan patung itu dipukul-pukul gitu. Dan orang yang lain melihat, oh ini kok kurang ajar sekali anak ini. Padahal itu neurodivergent. Cara dia mengekspresikan memang berbeda. Atau mungkin Anda bertemu dengan orang yang ini kok aneh ya, kayaknya kok kok eh, apa? Kalau orang Chinese Jawa itu bilang kukuai, aneh gitu. Ngomongnya ini kayak beda dengan cara kita merespons sesuatu. Atau orang yang suka kentut di gereja kayak nggak sopan gitu. Itu karena dia meresponsnya berbeda. Ini yang disebut sebagai neurodivergent, Bapak Ibu Saudara. Dan yang tipe yang ketiga itu adalah orang-orang dengan mental illness, ya. Dan ini juga banyak orang yang bergumul dengan anxiety, dengan depresi, bipolar. Jadi ada yang berada di neurodivergent maupun yang di mental illness. Jadi ini saling berkaitan sebenarnya. Persoalan disabilitas, neurodivergence, dan juga dengan mental illness ini. Orang-orang yang harus berhadapan dengan trauma yang berkepanjangan ya karena dia menjadi korban sexual abuse di masa silam, orang-orang yang adiktif dengan substance, dengan alkohol, dengan obat terlarang dan lain sebagainya ya. Dan banyak yang lain ya. Orang-orang yang tidak bisa berhenti makan lalu kita menyebutnya rakus dan badannya overweight atau obese karena dia memang punya disorder dalam hal makan atau yang terlalu kurus karena bulimia atau karena dia selalu memuntahkan makanannya. Ini dia bergumul sebenarnya dengan mental disordernya. Atau orang-orang yang kemudian ketahuan berusaha bunuh diri. Kita menyebutnya ini orang nggak beriman ini. Kalau orang beriman mana mungkin bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Padahal itu adalah uh, uh, manifestasi dari depresi yang berkepanjangan yang dia hadapi dan seterusnya. Nah, celakanya Bapak Ibu Saudara, di masa silam orang itu selalu menyebut uh, uh, begini, cara berpikirnya adalah bahwa gereja itu mestinya jadi kumpulan orang-orang yang perfect, orang-orang yang sempurna. Sampai akhirnya kita menyadari tidak ada orang sempurna. Maka bahasa yang dipakai menjadi berbeda, bukan lagi perfect, tetapi normal. Ini khususnya untuk disability ya, normal. Jadi orang-orang yang disabled itu dianggap tidak normal. Atau orang-orang yang neurodivergent lawannya apa? Orang-orang yang tipikal. Nah, ini bahasa yang yang formal dipakai ya. Atau orang-orang yang tidak mengalami depresi, orang-orang yang tidak mengalami PTSD dan lain sebagainya dianggap sebagai orang yang waras. Sementara mereka yang punya bipolar atau hidup dengan skizofreni
itu dianggap insane atau gila dan seterusnya. Nah, bahasa-bahasa semacam ini membentuk cara berpikir kita bahwa ada ambang. Kalau orang bisa melampaui ambang itu dianggap normal, dianggap waras ya. Sementara orang yang di luar ambang itu dianggap abnormal atau insane atau gila dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang mencerminkan sebuah komunitas yang tidak ramah gitu ya. Nah, saya ingin mengakhiri dengan ini saja 3 slide lagi. Pertanyaan, apakah bahasa yang kita pakai di komunitas kita ramah atau mencerminkan stigma? Apakah mereka yang hidup dengan disabilitas, mereka yang neurodivergent, mereka yang bergumul dengan mental illness, mereka memperoleh akses yang sama? Apakah mereka didorong menjadi partisipan aktif dalam perbedaan mereka? Apakah mereka memiliki ruang dalam pengambilan keputusan? Misalnya, kalau sebuah gereja Anda berkeputusan untuk ramah dengan orang dengan disabilitas. Apakah proses mengambil keputusan kita mau memakai pelayanan JBI, juru bicara isyarat, atau memiliki ruang khusus untuk mereka yang memerlukan pelayanan itu mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau mereka hanya objek kita yang mengambil keputusan untuk mereka? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan penting dalam rangka kita memang sungguh serius menjadi komunitas yang ramah tamah. Jadi PR kita banyak, Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus mulai dari satu titik. Nah, 2 slide yang terakhir ini menjadi kutipan yang sangat saya sukai. Lagi-lagi dari Paus Fransiskus. Saya lebih suka gereja yang terluka, terluka dan kotor karena telah berada di jalanan daripada gereja yang tidak sehat karena terkurung dan berpegang teguh pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang hanya peduli dengan keberadaannya di pusat dan kemudian terperangkap dalam jaringan obsesi. Wow, kita mau jadi gereja yang megah, besar, yang dan untuk itu prosedur demi prosedur, SOP demi SOP kita buat. Dan yang kedua dari Bell Hooks yang mengatakan the beloved community, komunitas kasih sayang, dibentuk bukan dengan menghapus perbedaan, tapi dengan mengakui perbedaan. Karena masing-masing kita menegaskan warisan yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita hidup di dalam dunia. Ya. Oke, itu yang bisa saya sharingkan dan tepat 40 menit yang disiapkan buat saya. Pas, Mas Petra. Silakan. Ya, makasih Pak Pendeta Yohanes Adi Prasetya. Ya, kita masuk ke sesi sharing-sharing Bapak Ibu ya. Apabila tadi ada sesuatu yang Bapak Ibu tergerak atau mengena di hati Bapak Ibu, boleh kok ini ditanyakan langsung atau di-sharingkan langsung ke Bapak Pendeta Yohanes. Jadi Bapak Ibu bisa langsung open mic, bertanya, resen terlebih dahulu ya, atau langsung di kolom chat ditanya nanti kami Silakan. Ya. silakan Bapak Ibu. Sudah ada satu sih Pak di kolom chat Pak. Oh iya, mau saya jawab langsung? Ya, apa pendapat Bapak terhadap gereja yang ketat dengan tata gereja seperti GKI, misalnya yang boleh liturgos harus anggota dan sudah penatua. Ya, terima kasih. Betul, GKI itu gereja yang ketat, itu gereja saya. Dugaan saya juga Pak Yohanes mungkin dari GKI juga. Dan tata gereja GKI itu makin lama makin tebal. Ini tata gereja GKI yang mungkin sudah mendekati Alkitab tebalnya. Tetapi sebenarnya gini, fungsi dari tata gereja sebenarnya adalah fungsi instrumental. Dia hanyalah alat untuk memastikan ministry atau pelayanan itu berjalan dengan baik.
Itu konsepnya. Bahwa kemudian itu berdampak pada membuat gereja itu menjadi kaku, beku, dan baku, itu menurut saya adalah ekses yang tidak boleh kita izinkan terjadi. Misalnya, dan ini menyangkut soal tafsiran. Ya. Jadi seorang pelayan GKI yang baik pasti memahami bahwa tata gereja ini adalah panduan dan bukan hukum Taurat. Ya, sehingga kalau sebuah situasi gereja tertentu, situasi jemaat tertentu membutuhkan sebuah policy atau sebuah perencanaan yang berbeda, ya jangan sungkan untuk tidak memakai tata gereja itu. Misalnya, apakah liturgos harus anggota dan penatua? Saya tidak pernah menjumpai di tata gereja itu ada peraturan itu. Saya khawatir ada jemaat-jemaat GKI yang mewajibkan liturgos harus anggota. Sebenarnya enggak. Tidak ada menurut hemat saya, kecuali saya salah membaca kitab keduanya orang GKI ini, nggak ada bahwa liturgos itu harus pendeta. Contoh lain, selama ini 99% jemaat GKI salah memahami, khususnya majelis, bahwa tugas majelis itu apa? Mengantar Alkitab, menyambut umat, menghitung persembahan, membaca warta, itu semua nggak ada di tata gereja sebenarnya. Ya. Nggak ada. Bahkan kalau kita membaca tata gereja, tugas penatua itu memberdayakan umat untuk melayani. Jadi semua yang dilakukan oleh penatua di hari Minggu di GKI ya, itu tidak ada dalam tata gereja dan semuanya bisa di-sharingkan dengan warga jemaat. Ya. Nah, soal kenapa ini terjadi ya itu soal sudah kebiasaan dan sudah hilangnya proses refleksi dan evaluasi yang yang terbuka dan jujur begitu. Begitu Pak siapa tadi Yohanes ya. Kiranya jelas ya Pak Yohanes. Dan ini sudah ada yang resen. Bu Silakan. Melda, silakan. Bu Melda Nambela. Baik, terima kasih buat waktunya. Shalom untuk kita semua. Boleh, Ini kali kedua saya maaf Bu, ikut. open Ya, video. oh sorry, nggak bisa open kameranya. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, ya. Di- Lagi kondisi sinyalnya nggak bagus. Ya. Eh, saya hanya mau sharing bahwa nggak usah menyebut nama gerejanya ya, tapi Mm-mm. eh, jadi suatu pelajaran untuk semua gereja, saya rasa. Tema tahun, tapi faktanya terjadi tidak demikian. Saya rasa hamba-hamba Tuhan yang memimpin suatu gereja dan majelis harusnya menggumuli ini gitu. Selama ini tidak menjadi prioritas penting untuk suatu gereja, maka kehadiran gereja yang ramah itu tidak akan hadir. Bagaimanapun kita menyampaikannya, misalnya saya pernah menyampaikan hal itu, bahkan sempat dikatakan kayak, sembuh dulu gitu, baru melayani gitu. Padahal saya ini pernah sampaikan, saya ini sebenarnya guru pendidikan anak usia dini, jurusan Mm. pendidikan anak usia dini, tapi saya pernah dipakai di sekolah international school sebagai guru agama gitu. Sementara di gereja saya ditolak. Nah, eh, ini jadi pelajaran juga ketika saya juga ada sesuatu institusi yang cukup besar yang saya sampaikan bahwa saya mau melayani, saya mau menjadi hamba Tuhan, seperti itu ya, ada pernah kerinduan seperti itu. Sembuh dulu katanya gitu. Sembuh dulu dari disabilitasnya gitu ya. Eh Kejam sih
sekejam kalimat sederhana gini ya. Kalau misalnya yang tadi, yang mungkin yang kayak kursi roda gitu ya, atau tidak bisa melihat gitu ya, disabilitas lainnya lah, saya kenal disabilitas lainnya karena saya juga lama melayani anak-anak berkebutuhan khusus, Hmm. itu masih diperlakukan secara tanda petik manusia, menurut saya manusiawi gitu, dibandingkan dengan disabilitas mental gitu, Hmm. atau hal-hal lain yang masih sangat tabu di Hmm. Indonesia ini, bahkan di gereja-gereja. Jadi memang ini adalah PR yang sulit, kalau pimpinan gereja manapun tidak mengambil peran ini sebagai program yang memang prioritas di gerejanya. Itu bukan sesuatu eh, yang hanya teoritis gitu ya. Kayak saya bilang ada sinode besar bahkan yang menggunakan tema tahunannya untuk gereja digunakan adalah gereja yang ramah, tapi faktanya tidak demikian. Masih urgensinya tuh mementingkan hal-hal yang lain yang bersifat hanya untuk ya bagaimana pengumpulan dana, kemudian bagaimana pelatihan-pelatihan apa gitu ya. Bagus sih sama saya, tapi posisi ini tadi yang disampaikan oleh Pendeta Joas adalah ketika bahkan yang terpinggirkan, yang tidak menjadi bagian, yang tidak terlihat gitu, kenapa tidak dilihat sementara Tuhan mengasihi loh. Tuhan juga yang pertama Pendeta Joas eh, yang beberapa bulan lalu juga sampaikan tentang kesehatan mental gitu ya. Hmm. Saya masih ingat betul ya, gitu. Jadi kenapa dengan gereja? Kenapa itu tidak penting gitu? Karena tidak banyak, bahkan ada banyak anak-anak muda yang disabilitas, tapi dia memiliki passion untuk melayani gitu, untuk juga ambil bagian, untuk boleh menjadi merindukan gereja itu menjadi gereja yang ramah, karena dia sudah merasakan terlebih dahulu bahwa wah, gereja tidak ramah loh, ternyata bukan hanya gereja saya, gereja mana saya pernah, karena saya tipenya kadang-kadang juga bergereja di beberapa ini karena mungkin masih single ya, jadi kan Hmm. masih bisa beribadah ke gereja. Saya mengalami itu gitu. Jadi kalau kita tidak mengambil peran ini, terutama terkhusus sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengambil kebijakan gitu ya, tidak Hmm. memprioritaskan ini, saya rasa ini hanya jadi teori yang kita tahu penting tapi tidak kita aplikasikan. Itu aja sih dari saya Ya, ya sharingnya. Terima kasih. terima kasih Kak Helda. Ya, ya betul sekali Kak. Persoalan utama menurut saya adalah karena para pemimpin gereja itu kurang jauh mainnya, kurang belajar, ya. Mereka kurang terdidik untuk memahami dengan sungguh sebenarnya, misalnya apa sih sebenarnya mental disability itu, atau apa sih sebenarnya psikiatris disability itu, ya, sehingga mereka membiarkan diri dibungkus oleh stigma-stigma, oleh asumsi-asumsi yang sangat keliru tentang apa sih sebenarnya realitas disability, mental illness, neurodivergence dan lain sebagainya begitu. Dan itu mempengaruhi cara mereka untuk menata gereja. Ya. Itu sebabnya ini juga urusannya panjang. Kembali juga ke sekolah-sekolah teologi di mana para pendeta itu dilatih. Ini kan kesadaran ini baru mencuat luar biasa misalnya 10-20 tahun terakhir ini ya. Nah, kita berharap para pendeta yang lebih muda ini bisa lebih terbuka pada hal-hal itu. Jadi saya sepakat sepenuhnya dengan Kak Melda. Ungkapan bahwa sembuh dulu dari disabilitas itu bahasa yang sangat sangat peoratif gitu ya, sangat merendahkan gitu. Dan bahkan tidak biblis. Kalau kita membaca Injil, sebenarnya konsep kesembuhan itu bukan curing itu secara medis sembuh, tetapi healing. Konsep healing itu kalau Anda lihat berkali-kali Yesus menyembuhkan orang, itu lalu di ujungnya adalah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, ya kan?
Lalu orang itu memasuki kota karena tadinya dia terdiskriminasi, dia memasuki kota. Jadi healing itu intinya sebenarnya adalah dia kembali terhisap ke dalam komunitas. Dia related kembali, yang tadinya unrelated dan discriminated, sekarang dia menjadi bagian dari komunitas. Nah, bagaimana gereja kita menjadi gereja yang healing, yaitu ketika gereja itu menyambut orang-orang itu, connected lagi dengan mereka. Ya. Terkait dengan sembuh dalam arti curing, ya banyak orang yang memang nggak bisa curing. Saya hidup dengan autoimun ya nggak akan pernah curing selama-lamanya begitu. Nah, problemnya adalah acap kali ini gini, jangan kita generalisasi juga gereja karena ada level-level tertentu sampai pada titik di mana gereja dan pemimpinnya ini memang toksik. Ketika itu sungguh terjadi, maka orang-orang yang terdiskriminasi ini bukan hanya terasingkan, tapi juga terdehumanisasikan. Jika itu terjadi, saran saya adalah keluarlah. Demi kesehatan mental Anda, demi masa depan Anda. Carilah komunitas yang lebih baik dengan kesadaran bahwa tidak ada komunitas yang sempurna. Itu penting juga. Tapi kalau Anda masih bisa bertahan, ya bertahanlah di sana dan ganggulah gereja itu dengan idealisme-idealisme yang kita bicarakan ini. Dan syukur-syukur kehadiran kita bisa memberi perubahan bagi gereja itu. Ya. Bahkan saya tidak akan menghakimi orang-orang Kristen yang bahkan merasa sudah selesai dengan gereja institusional, merasa tidak mau lagi ke gereja, dan itu sebabnya sekarang banyak sekali kan anak-anak muda yang sudah tidak lagi mau ke gereja. Saya tidak akan mau menghakimi mereka karena mungkin problemnya bukan pada mereka tapi pada gereja. At least lihatlah ada lingkaran ketiga itu, bahwa gereja hadir di dunia dalam diri orang-orang itu. Itu bukan situasi yang ideal, karena idealnya 3 lingkaran itu ada. Tapi jika itu terjadi, jangan mulai dengan menghakimi. Saya selalu percaya bahwa apapun yang gereja lakukan harus berada pada sisi pengampunan dan rahmat, dan bukan pada penghakiman. Apakah keputusan seorang pendeta atau seorang pemimpin gereja bisa salah untuk memilih itu? Sangat bisa. Kalaupun salah, salahlah dalam sisi rahmat, bukan salah karena sudah menghakimi. Ya. Jadi hati-hati dengan komunitas toksik itu. Ya. Nah, kalau masih bisa bertahan, bertahanlah untuk mengubah. Tapi kalau kemudian itu sungguh-sungguh justru menghancurkan mental kita, menghancurkan spiritualitas kita, tidak ada yang akan menyalahkan jika kita kemudian mencari komunitas yang baru. Gitu. Begitu Kak Melda, respon singkat saya. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Baik, Pak Iwa, sebelum ke Kak Daniel ya, di sini ada 2 di kolom chat yang bertanya kaitannya dengan perjamuan kudus. Dua-duanya bertanya, tapi beda soal. Yang satu eh, berkaitan dengan kumpul kebo, tapi ini sudah jelas ya, kumpul kebo itu bukan apa kumpul kumpul orang kudus itu bukan kumpul kebo itulah intinya. Tapi fokusnya itu lebih ke ini Pak. Eh, apa lebih bagaimana kok eh, itu dilarang gitu ya. Jadi kenapa yang yang orang seperti itu dilarang perjamuan kudus. Terus Ya. yang kedua soal anak Pak. Dasarnya apa anak mengikuti perjamuan kudus karena beliau ini yang bertanya sudah mengusulkan tapi dianggap masih labil gitu. Ya, oke. Ya, makasih. Yang pertama Kak Domi, ya, sebagian besar gereja memang tidak mengizinkan para anggota jemaat yang dalam prakteknya kumpul kebo ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sebenarnya kumpul kebo ini istilah yang agak aneh ya, itu dari bahasa Belanda gebau, yang artinya ruangan atau gedung. Jadi kumpul di
rumah bersama gitu ya. Eh, ini hanya satu dari ribuan dosa yang bisa kita deteksi. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Problem utamanya adalah apakah mereka atau kita bergumul sungguh dan berusaha untuk melawan dosa kita. Nah, di tata saya hanya bisa bicara dari perspektif GKI di tata gereja yang baru ini, kalimat yang mengatakan bahwa yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus atau dalam bahasa gereja lain siasat gerejawi itu sudah dihapuskan. Ya, jadi di gereja kami bergumul keras dengan itu dan kami berkeyakinan bahwa orang justru perjamuan kudus itu menjadi bagian dari proses pemulihan itu. Sehingga orang yang bahkan mengalami pengembalaan khusus atau menjalani siasat itu justru harus menerima perjamuan kudus itu. Nah, tiap gereja berbeda-beda, tapi intinya adalah kita harus bertanya, apakah gereja itu menjadi tempat pemulihan atau tidak. Bagi gereja yang tetap tidak memperbolehkan orang untuk perjamuan kudus, ya silakan, saya tidak akan kemudian mempersalahkan, tetapi asal jelas bahwa yang saya khawatir adalah banyak orang melarang orang untuk ikut perjamuan kudus, tapi juga tidak dengan aktif dan proaktif berusaha untuk menyelesaikan masalah orang itu. Jadi diasingkan aja dah gitu. Nah, menurut saya itu sikap yang nggak bertanggung jawab. Begitu Bung Domi, jawaban singkat saya. Tapi tentu kita bisa bisa bahas lebih dalam lagi. Nah, Kak Yeni, saya berasal dari GKI Pondok Indah yang mengizinkan anak-anak sejauh anak-anak itu sudah dibaptis untuk ikut perjamuan kudus. Kenapa? Karena 1200 tahun gereja hidup. Sejak gereja perdana, anak-anak yang sudah dibaptis itu menerima perjamuan kudus. Barulah pada tahun 1300-an gereja barat di dalam konsili Lateran yang keempat melarang anak-anak untuk ikut perjamuan kudus, ya, karena gereja Katolik meresmikan doktrin yang namanya transubstansiasi, roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah. Dan karena itu mereka khawatir anak-anak kemudian akan menjatuhkan dan menajiskan, bukan menajiskan, membuat tubuh dan darah Kristus yang suci itu menjadi berantakan begitu. Nah, Calvin itu tidak setuju dengan transubstansiasi, tapi meneruskan dampak dari transubstansiasi itu, yaitu melarang anak-anak. Bahkan ditambah alasan lain, yaitu anak-anak belum bisa paham. Berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 28 dan 29. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Problemnya adalah ayat itu dilepaskan dari konteksnya. Konteksnya dimulai dari awal kisah di mana Paulus mencela orang-orang Korintus yang meminggirkan hamba-hamba yang miskin ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Hamba-hamba itu ditinggalkan dan tidak ditunggu, dan orang-orang kaya itu makan sendirian. Gitu. Ya. Dan karena itu Paulus mengatakan, kamu harus menguji dirimu apakah engkau mengakui tubuh Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Nah, ayat yang justru tadinya mencela peminggiran orang miskin dipakai sekarang untuk meminggirkan anak-anak. Ya. Padahal konsep sakramen, baik baptisan maupun perjamuan kudus, berpusat pada anugerah Allah yang melampaui pemahaman dan kemampuan kita untuk memahami keselamatan. Semata-mata adalah anugerah Allah. Itu sebabnya baptisan dan perjamuan itu menyatu padu sejak gereja pertama. Itu tercatat dalam tulisan para bapa gereja. Begitu. Nah, apakah anak-anak masih labil? Jangankan anak-anak, orang dewasa mana ada yang stabil? Saya labil. Tidak ada orang yang stabil sepenuhnya. Ya, hanya mesin komputer yang stabil mungkin. Manusia itu memang selalu bergumul on and off gitu. Jadi tidak ada alasan untuk menolak anak-anak menurut saya untuk ikut perjamuan kudus. Dan itu bagian dari gereja yang sungguh-sungguh terbuka untuk menyambut anak-anak datang kepada Tuhan. Sejak awal gereja berdiri,
baptisan dan kedua sakramen itu menyatu padu gitu. Sekarang dipisah oleh Sudi. Begitu Kak ini jawaban singkat, super singkat sayang. Tentu ulasannya sangat panjang. Dalam hal ini Calvin tidak konsisten. Terkait dengan baptisan, anak-anak tidak butuh memahami. Tapi terkait dengan perjamuan kudus, anak-anak tidak boleh karena tidak memahami. Oke, Itu jelas. Kak Petra ya. Ya, makasih Pak. Di GKJ Depok sudah juga atau belum? Jauh ini Pak, untuk melibatkan saja. Jadi anak-anak boleh menyaksikan, tetapi belum ikut perjamuan, ikut belum minum anggurnya. Jadi nah, kalau pengen kelaparan gitu, jadi kelaparan secara spiritual cuman nonton tok. Orang tuanya air putih atau apa gitu Pak. Ya, Jadi di kami di GKJ rata-rata seperti itu Pak. ya. Beberapa GKJ sudah bisa ya. Nggak bisa ya. Ya. Dan tadi kayaknya Kak Daniel ini mau nanya, jadi Kak Daniel. Masih mute Kak Daniel. Oh, ya, Ya, selamat sore Pak. selamat sore. Untuk kesekian kalinya Ya, mengikuti sinyal dari Bapak dan juga terima kasih Pak untuk kesempatan ini tentunya. Pak di sini agak ke arah sharing sih Pak mhm. mengenai hospitality atau keramatan ini Pak. Karena sejujur saja dari gereja saya kayaknya keramah tamah itu menjadi suatu hal yang nanti aja deh. Atau misalnya keramah tamah itu sesama kekeluargaan atau sesama pelayan. Jadi kayak kepada mereka yang kurang mampu secara finansial ekonomi gitu kan itu kayak ya belakangan aja deh. Yang penting nanti mereka datang ibadah sama-sama beribadah gitu. Nah, Mhm. terus juga dalam hal pelayanan Pak 2 bulan lalu itu kayak menjadi satu hal yang dipertanyakan terlebih khusus di ibadah duka Pak. Itu Mhm. seorang majelis itu menyuarakan kepada sesama majelis untuk kemudian eh, tugas seorang majelis itu untuk apa? Untuk datang ibadah malam penghiburan gitu kan Pak di gereja kami kalau misalnya ada duka begitu Pak, Mhm. itu hanya tidak sampai 50% Pak yang hadir dalam ibadah duka itu. Nah, kemudian Pak di gereja kami itu Pak, misalnya nih ada ulang tahun gereja Mhm. atau misalnya ya ulang tahun gereja lah. Di sana terus kemudian nanti ada bahasanya di daerah kami itu kayak kursi raja Pak. Kenapa kursi raja? Kenapa? Karena biasanya itu kayak kursi-kursi dari kayu, Pak. Tapi tiba-tiba ketika raya gereja itu ada kursi mewah yang asal dari mana, kursi sofa gitu. Jadi awal tanpa uh, beritahukan sudah menggunakan tongkat, sudah kesusahan berjalan, duduk di kursi itu Pak, nggak ada pemberitahuan dari sebelum. Ya terpaksa harus pindah di belakang si kayu gitu Pak. Dipindahkan kayak di belakang kursi yang itu dengan alasan tempatnya tempat wakil bupati atau bupati yang karena di kami itu bupati Pak ada kepulauan. Terus kemudian Pak ibadah itu kan ada biasanya itu ada ramah makanan gitu kan Pak. Terus Mhm. kayak Terputus Kak Oh, Daniel. ya terpental ini Pak. Mungkin bisa ke Kak Hans terlebih dahulu ya Ya, Pak. menunggu Kak Daniel datang lagi ya. Ya, silakan Kak Hans. Ya, terima kasih Pak Jawas dan Pak Petra ya. Ini pertama kalinya saya ikut Scripture Union, tapi sebenarnya saya pernah datang ke seminarnya Pak Jawas terakhir kalau nggak salah di GKBJ Taman Kencana ya, ya Oh iya, soal iya. emosi dan ibadah Pak. Saya sangat senang sekali bisa mendengar sesi hari ini Pak. Sangat menggugah saya dan jujur membuat hati saya jujur berteriak gitu. Sedikit mengenai saya besar dalam lingkungan Katolik. Oke. Tapi saya bersyukur juga saya punya kesempatan untuk pernah tinggal dalam komunitas yang punya tradisi Kristiani yang sangat beragam sekali. Dan sampai sekarang pun saya juga suka main-main ke gereja lain, entah biara dengan ordo yang berbeda. Gitu. Mhm. Mhm. Eh,
satu hal yang menjadi kegelisahan saya adalah praktik pengakuan dosa dalam komunitas iman Kristiani. Eh, Termasuk juga kami di Katolik itu kan ada namanya Sacrament of Reconciliation, sakramen pengakuan dosa gitu. Mhm. Saya sangat tertegun sekali ketika Pak Joas tadi mengatakan pengampunan itu dalam prinsipnya yang paling alkitabiah adalah seorang dihisap kembali ke dalam komunitas. Tapi dalam praktik pengakuan dosa ini kan harus ada suatu disposisi batin yang mengarah kepada kejujuran yang genuine. Hmm. Sementara sulit sulit sekali membuat suatu starting point yang genuine gitu Pak, untuk melihat suatu masalah ini sebagai masalah yang semata-mata bisa dialami oleh siapa saja Pak. Dan terakhir saya sempat bicara dengan teman saya, dia juga survivor neurodivergent juga Pak, yang Hmm. juga bergumul dengan masalah ini. Sampai akhirnya dia ketemu dengan satu orang Romo pengakuan dosa yang bisa cocok dengan dia gitu. Dia mengatakan kepada saya mengenai dua prinsip yang penting gitu. Principles and goals. The shepherd and the sheep must know the principles and goals of each other gitu. Hmm. Jadi seperti apa yang menjadi goal the priest, apa yang menjadi goal the sheep-nya gitu. Apa yang menjadi prinsip dan goal masing-masing dari kita. Kalau itu tidak dibicarakan, niscaya praktik pengakuan dosa hanya akan menjadi dampak yang toksik. Dan ini juga Hmm. yang menjadi kegelisahan saya gitu. Kejujuran yang genuine sulit untuk didapatkan dalam komunitas Kristiani yang sedang bertumbuh. Itu karena kan masing-masing orang itu kan membawa bagasinya sendiri-sendiri, Pak. Ya, ya. Ada entah luka batinnya, entah cara dia survive, cara dia bertahan, dan cara dia untuk memandang masalah di dunia gitu. Sehingga mungkin ini juga berlaku, saya kalau boleh mengadopsi sedikit dari teori ateisme klasiknya Feuerbach ya Pak. Kan dia pernah mengatakan manusia itu cenderung memproyeksikan figur yang kuat yang disebut sebagai Allah gitu. Tapi kita pun juga tidak lebih baik dari orang-orang ateisme klasik ini Pak, yang Hmm. sering memproyeksikan our perfect being gitu kepada yang lain gitu. Sehingga ini menjadi suatu komunitas yang toksik, yang saling menuding, saling menyalahkan, kenapa kamu nggak bisa tapi saya bisa gitu. Ini gimana Pak? Terima kasih Pak Joas, Tuhan berkati. Ya, ya. Wow. Ya, sebelum saya merespon, Bung Daniel, tadi mungkin terputus, bisa disambung Ya sampai Pak, dengan kursi mohon maaf. kursi mewah untuk Pak Bupati. Ya Pak, mohon maaf Pak sebelumnya, mohon maaf Bapak, Bapak Ya, ya, Joas, Pak ya. Pendeta, dan teman-teman lain. Jadi Pak, tadi kan sudah sampai di kursi raja. Nah, kemudian Pak ini kan masih dalam konteks apa namanya itu Pak, ulang tahun gereja kan Pak. Terus Hmm. kemudian habis itu kan ada makan ramatama makan bersama gitu kan. Hmm. Nah, terus juga itu kemudian semakin berlanjut Pak, bukan hanya dari penyediaan kursi raja itu, tapi kemudian berlanjut kepada ketika sesi Rama itu tiba Pak. Jadi kayak sesi Rama tiba, Apa itu jadi yang tiba majelis-majelis apa? jemaat Ramatama, Oh, Ramatama oke. makan-makan Pak. Ya. Ya, nah, sudah itu kayak pendeta dan majelis jemaat itu berbondong-bondong untuk kemudian menghampiri rombongan bupati atau mungkin undang-undangan para pendeta dari luar gereja itu, Hmm. atau juga mungkin dari ada beberapa camat dan juga turut hadir gitu kan Pak, tamu-tamu undangan spesial katakanlah. Nah kemudian jadi kayak pendeta dan majelis jemaat itu berbondong-bondong menghampiri mereka dan kemudian ayo ayo Pak, ayo Bu, ayo makan, ayo Bu. Sedangkan jemaat mereka sendiri, orang-orang tua sendiri tuh Pak, ya kayak belakangan aja deh, gitu kan. Kayak juga Ya. eh ini kan jemaat sendiri sudah tahu lah ambil makan sendiri gitu kan. Nah terus Hmm. Pak kita sempat diskusi hal ini, kita sempat bersuara, kita sempat speak up kepada salah satu pendeta yang juga kebetulan di gerejanya itu Pak, itu budaya itu masih ada Pak. Terus kemudian kita bertanya kenapa itu harus terjadi, apakah ini penting dan sebagainya. Tapi kemudian ada statement yang keluar, alasan yang keluar. Alasannya gini Pak. Ini sengaja dibuat itu kan Pak, agar kemudian ini memperkuat relasi dengan pemerintah, agar kemudian nanti ketika Hmm. penggalangan dana, entah itu satu program atau renovasi gereja atau pembangunan apapun itu Pak, itu kayak pemerintah
dalam hal ini ya konteks ini bupati ya kan Pak. Bupati yang kemudian bukan hanya dari bupati tapi kemudian juga dari pihak bupati ini bisa membantu ke gubernur dan sebagainya untuk bisa mendanai gitu Pak, yang dana yang dibutuhkan. Jadi kayak ini eh, bukan lagi keramatan. Oke lah kalau misalnya kita akan mengarahkan kepada keramataman kepada tamu yang dari luar itu kan Pak, tapi kita melihat bahwa ini sudah bukan lagi keramataman gitu Pak. Nah, Oke, ya, gimana menurut Bapak gitu Pak? Terima kasih. ya, ya. Terima kasih. Yang pertama, boleh langsung ya, Bung Petra. Silakan Pak, silakan. Ya, yang pertama Bung Daniel, ya Bung Daniel dan Harsya. Bung Daniel, ya sharing Anda yang sangat banyak itu memberi kita satu kesimpulan bahwa memang gereja Anda tidak sendirian ya, itu fenomena yang sangat banyak dimunculkan oleh gereja-gereja khususnya yang berlatar belakang suku. Tapi juga tidak terbatas itu. Gereja-gereja yang sangat mendedikasikan pola kepemimpinannya pada jabatan-jabatan. Oke, soal ibadah duka saya nggak mau merespons banyak karena bahkan di gereja saya pun kalau ada duka yang datang majelisnya memang hanya 2 atau 3 begitu. Ya, tapi itu konteksnya karena di Jakarta yang memang sangat sukar dan lain sebagainya. Tapi saya terusik dengan apa yang Anda sharingkan di bagian terakhir di mana betapa mudahnya para pemimpin gereja kita ini memang kong kali kong dengan pejabat politik. Jadi prinsip dasarnya begini, ada 3 hal yang jangan didekat-dekatkan. Mimbar, pasar, dan tahta. Agama, ekonomi, dan politik. 2 diantaranya didekatkan, apalagi 3 didekatkan, itu musibah akan terjadi bagi gereja. Entah politik dengan gereja, atau bisnismen dengan gereja, atau bisnismen dengan politikus, itu didekat-dekatkan, itu terjadi perkawinan tidak kudus yang justru akan merugikan gereja. Problemnya adalah bahwa seringkali para pejabat gereja itu diuntungkan dengan kong kali kong dengan politik dan ekonomi itu. Dan itu sangat membahayakan. Sebab yang terjadi kemudian adalah praktek-praktek yang tidak lagi bertujuan spiritual, teologis, iman, tapi tujuan politik, tujuan memperkaya diri, dan lain sebagainya. Saya sangat sensitif dengan hal-hal semacam itu. Ya. Dan itu tampilannya sudah terprediksi. Tempat-tempat istimewa buat orang-orang penting ketika ada acara khusus, ya seperti yang Anda bilang tadi ya, tempat duduk mewah dan lain sebagainya. Itu kan tempat-tempat bagi mereka yang mengaku diri di publik sebagai pelayan masyarakat kan sebenarnya, entah itu ketua sinode, ketua jemaat atau pemimpin publik gitu. Mereka mengaku diri pelayan, pelayan kok tempatnya di depan dan enak begitu. Selalu ada kepentingan-kepentingan non teologis yang justru akan merusak gereja itu. Ya. Nah, masalahnya itu sudah menjadi habit kultural, sehingga di dalam kultur itu semua orang merasa itu udah lazim begitu aja. Ya. Itu sebabnya ini bukan hal biasa, bukan hal baru. Dalam Alkitab juga demikian, karena itu satu peran yang paling dibutuhkan sekarang sebenarnya adalah nabi. Peran kenabian. Nabi itu orang yang berani berteriak dan mencela itu semua, membuat merah telinga gitu. Sayangnya Martin Luther dulu hanya berbicara mengenai imamat orang percaya. Semua orang percaya adalah imam. Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya the priesthood of the believers, imamat orang percaya, tapi the prophethood of believers. Semua orang percaya adalah nabi yang harus mencela, harus mengkritik praktek-praktek semacam ini. Demi membentuk sebuah gereja yang sungguh-sungguh ramah secara genuine, secara ramah itu apa? Intinya adalah orang yang asing dan diasingkan disambut. Saya khawatir praktek yang Anda sharingkan tadi justru akan makin mengasingkan orang-orang kita.
Ya, hanya itu respon saya. Saya sangat sepakat dengan Anda, Bung Dania. Ya. Bung Hans, ya terima Sama-sama. kasih. Ya, terima kasih Bung Hans untuk respons Anda. Saya nggak tahu apakah saya bisa merespons dengan baik. Ya, terus terang sebagai pendeta Protestan, saya sangat memiliki holy envy ke rasa iri kudus terhadap praktek the sacraments of penance atau sacraments of reconciliation di Katolik, di mana pengakuan dosa itu menjadi sangat personal umat dengan imamnya. Kalau di Protestan kan massal begitu ya. Terlepas dari bahwa Sacrament of Penance atau Reconciliation itu juga mungkin juga punya problemnya, tapi at least kemudian ini memang orang sungguh-sungguh berdosa dan mau datang dan mengakui dan menjadi genuine. Bahwa itu kemudian dimanipulasi dan di abuse bisa jadi juga gitu. Ya. Itu bisa bisa jadi. Jadi apapun model pengakuan dosa yang muncul, entah model Katolik, model Protestan, itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya dan sama-sama telanjang untuk dikritik oleh ateisme juga. Uh, uh, dengan kata lain sebenarnya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Uh, dan justru karena tidak ada yang sempurna itu, maka ada banyak hal yang menggairahkan untuk terus diperjuangkan menurut hemat saya. Salah satu prinsip untuk bisa memperjuangkan gereja kita menjadi beloved community adalah seperti yang Anda lakukan, main-mainlah ke banyak ajaran. Dengan itu kita tercerahkan, oh iya di sini kok ada praktek ini menarik, mari kita bawa ke komunitas kita dan lain sebagainya. Di gereja kami, GKI Pondok Indah, katekisasi untuk anak-anak muda itu salah satu yang menjadi favorit kegiatan kami adalah membawa anak-anak itu ke gereja ortodoks, ke gereja karismatik, ke gereja lain. Semula orang tua marah-marah, loh ini mau jadi anggota GKI kok malah diajak kelilingan, kalau mereka ke gereja lain gimana? Dan kami berkata, kami mendidik orang-orang yang ekumenis dengan semua resikonya. Hanya dengan cara itu kita bisa tetap menjadi GKI yang terbuka dan secara genuine bisa menyambut perbedaan gitu. Kita dulu sebelum pandemi, kerjaan saya selain menggembalakan dan mengajar adalah nongkrong di kafe dengan anak-anak muda yang sudah mengaku diri ateis atau gnostik lah setidaknya. Dari mereka lah saya memperoleh banyak sekali inspirasi tentang bagaimana uh, our church from the other side yang seringkali tidak dilihat oleh banyak pendeta karena mereka terlalu terkungkung oleh aktivitas. Kita perlu keluar untuk melihat dari luar. Hanya itu respon saya, Bung Hans. Sorry kalau tidak memuaskan. Terima kasih Pak Joas. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau sharing-sharing lagi? Jika nggak ada, ini saya akan berbagi informasi satu dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Pendeta Profesor Yohasaki Prasetya sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia dengan judul Gereja yang Ramah. Terima kasih Pak Pendeta. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini buku mengenal ketegasan dan kelemah lembutan Allah gitu ya, dari kami, termasuk buku yang baru. Sebagai upaya kami juga untuk mengenal Allah gitu ya. Kadang kita mempertentangkan ketegasan dan kelemah lembutan, tapi di buku ini tidak demikian. Itu adalah Allah gitu ya, cara kita mengenal Allah. Harganya terjangkau dan silakan jika Bapak Ibu tertarik bisa dipesan di nomor yang sudah tertera di layar ini.
Kemudian, dan ini kita SBSUI terakhir di tahun ini, Bapak Ibu, dan ke depan kita semua akan merayakan Natal. Jadi kami mengucapkan selamat menyambut Natal 2024 dan tahun baru 2025. Kita akan bertemu kembali di tahun 2025 yang sebentar lagi. Ini terakhir ya. Iya Pak, di tahun ini Pak. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Dan sebelum menutup dengan doa, Bapak Pendeta Yoas, mungkin ada beberapa poin penting, Pak, yang ingin disampaikan dari percakapan kita malam ini. Saya ingin menutup dengan satu hal ini. Masalah terbesar manusia bukanlah dosa pertama-tama. Kejadian 3 adalah kejadian tentang dosa. Tetapi sebelum kejadian 3 itu, kejadian 1 dan 2, Allah menciptakan. Dan untuk apa yang dia ciptakan, dia selalu mengatakan Allah melihat semuanya itu baik. Baik, 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 dan sangat baik. Hanya satu kali setelah Allah mengatakan sangat baik itu, Allah berkata tidak baik. Yaitu ketika manusia seorang diri. Problem pertama manusia bukanlah dosa, itu problem terbesar, tapi bukan problem pertama. Problem pertama manusia adalah kesendirian, keterasingan. Oke, dan karena itu persahabatan menjadi jawaban yang menjadi gen spiritual kita. Problem gereja sekarang justru adalah melanggengkan keterasingan itu, bahkan mengasingkan orang lain. Kalau kita mau sungguh serius dengan gereja kita, maka PR utama kita sekarang adalah bagaimana menghidupi dan mendagingkan prinsip atau gen spiritualitas kita bahwa kita membutuhkan sahabat, kita sungguh tidak boleh mengasingkan orang lain. Ya. Dengan itu kita menjawab problem pertama umat manusia itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Petra dan sahabat Scripture Union lain. Terima kasih. Boleh ditutup dengan doa, Pak Pendeta Yoas. Ya, seperti biasa saya menutup dengan berkat dan saya sampaikan berkat yang mungkin sama seperti yang saya sampaikan di kesempatan yang lain. Boleh ya, Mas Petra? Dan ini menutup tahun kita juga. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan. Kiranya akan selalu ada uang secukupnya di sakumu, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya sinar mentari menerobos jendela rumahmu, menghangatkan seisi keluargamu. Dan kiranya tetes-tetes air hujan di atas atap rumahmu berubah menjadi pelangi indah, memperindah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat menggenggammu, dan tangan seorang asing bahkan musuh yang sudi kau genggam menjadi sahabatmu. Dan kiranya Allah Trinitas Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harap, dan cintamu. Hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin.